Jadi pahami bahasanya Wahyu. Dia berkata buku, tetapi buku ini menjelaskan bahwa Tuhan mencatat segala sesuatu yang Anda lakukan di hidup ini. Katakan shalom satu sama lainnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Thank you praise and worship team. You've done a great job. It's good to be back to New York. GMS New York adalah GMS pertama di Amerika. So you are our first love in the United States. Dan saya bersyukur Pastor Togar dan Bugem Nike telah mengembalakan Anda dengan sangat baik. Bertumbuh terus ya. Bertumbuh dan berkembang dari New York City kemana-mana. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. You know, I wish I could speak in 2 languages at the same time. But because since most of you here are speaking bahasa Indonesia, so those who don't, please pardon me. For soon I shall be speaking in my native language. I hope you get the best translation, the best as good as possible, as best as we could provide this service to you. And yang translate, if our translator, please try to translate the meaning of every word and choose the best words and translate clearly, because this message will mean life and death to some people. Ya, oke, saya bicara bahasa Indonesia lagi. Jadi saya mau bicara kepada Anda tentang sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu your standing before God, atau di mana Anda berdiri di hadapan Tuhan. Anggaplah ini bukan sebuah khotbah, apalagi ceramah. Tapi kita ngobrol yuk, bicara tentang our eternal fate, atau nasib kekal kita. Bisa nggak kita manusia itu tahu? Bisa. Karena Allah itu adil dan setia. Waktu Dia ciptakan kita, lalu semua manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu tidak meninggalkan kita clueless. Tidak meninggalkan kita dalam remang-remang. Dia bukanlah Allah yang setelah menciptakan kita lalu cuci tangan. Dia turun tangan. Turun dari sorganya yang mulia, lahir di palungan. And we know it best as Christmas. Lalu setelah Dia mati di kayu salibnya, setelah bayi itu jadi dewasa umur 33, setelah pelayanan 3,5 tahun in public ministry, Dia menyerahkan nyawanya. Dia datang ke dunia tujuannya memang untuk jadi tumbal, ransom. Benar-benar mati untuk menggantikan tempat Anda. Lagu tadi itu Amazing Grace. Bagaimana kita tahu the grace is amazing? It's because there is a real punishment awaiting. Karena sungguh-sungguh ada hukuman kekal yang menanti setiap orang. Jangan jadi orang baik, apalagi orang jahat. Sebab setiap manusia jatuh dari kemuliaan Allah, kita semua pasti akan masuk neraka. Oleh sebab itu Yesus mati. Karena ada hukuman yang begitu ngeri, makanya Dia matinya begitu rupa. Kalau nggak ada hukuman yang kekal, nggak ada hukuman Allah, Tuhan Yesus ngapain konyol mati di kayu salibnya? Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Dan Tuhan itu datang to show us the way, untuk menunjukkan jalan kepada kita. I am the way, the truth, and the life, Jesus says. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi ternyata keselamatan jiwa setiap orang berdosa tergantung atau bergantung pada respon hatinya kepada Kristus. Kepada Kristus, kepada siapa Dia dan pengorbanannya. Benar, jadi salvation, keselamatan kita itu tergantung gimana kita meresponi Tuhan, siapa Dia sesungguhnya, dan pengorbanannya di kayu salib. You must take sides, you must take a side, harus ngambil posisi. Harus ada positioning. Kalau enggak, kita sekali salah fatal. Mati, enggak bisa kembali loh.
Berapa sering sih kita dengar orang mati, meninggal, lalu dia hidup lagi? Boleh dikatakan ada 1-2 yang terjadi. But sekali mati, no turning back. You're wrong, you're eternally damned. Gila nggak? Jangan main-main sama ini. Kita salah sekolah masih bisa ganti major. Salah nikah jangan cerai ya. Benerin. Jangan sampai lunya yang salah, kitanya yang salah. Jangan tuntut pasangan kita untuk berubah. Kita dulu yang berubah. Make it right. Kalau kita salah makan, sakit perut, ya udah beres setelah kejamban. Maaf ini bahasanya. Nanti mati, kita mati salah posisi, salah tempat. Iya kalau setelah mati, kita lenyap. Beres sudah. Done. Finished. We just vanish in thin air. Psst. I wish. I don't think so. You believe it or not, percaya atau enggak, ada ghost kan? Ada haunted house atau rumah yang ada hantunya. Berarti ada the spiritual world. Apakah orang mati setelah itu jadi ghost? Enggak gitu. Tetapi kalau selama ada spiritual world, then you know there is something beyond this material world. Ada sesuatu yang lebih dari kehidupan sekarang ini. Kalau salah berabe, parah. No play. Jangan main-main saudara. Saya di hidup ini tidak cari agama. Saya cari jalan keselamatan. Karena buat apa saya memperoleh seluruh dunia, uangnya segudang. Akan saya dapatkan semua yang saya mau. Toh kita nggak bisa turn back the clock. Kita semua akan semakin tua. Belum lagi masih ada banyak faktor yang tidak terduga. Kita semua pasti akan mati. You cannot avoid death. Pasti kita berakhir di berapa kotak kecil namanya kuburan. Nah masalahnya kalau itu di ending itu saja akhirnya, lalu kita nggak kemana-mana, fine. Tapi kalau ternyata ada continuation, ada kelanjutan, celaka. Saya di hidup ini nggak cari agama, saya cari jalan keselamatan. Jangan main-main. Sebab jam kehidupan diputar sekali, kau nggak tahu kapan berhenti. Kita nggak tahu kapan kita mati. Apa yang sama misterius dengan kedatangan Tuhan kedua kali, sesuai dengan janjinya, Kristus akan datang kembali. Apalagi yang semisterius itu adalah kematian kita, hari kematian kita. Kita nggak tahu. Saya nggak takut-takuti panjang umurnya. Setiap kali kita happy birthday, kita selalu kalau ulang tahun selalu nyanyikan panjang umurnya. Tapi saya pernah bicara dengan seorang teman masih umur 50 sekian, waktu itu sekitar 10 tahun atau belasan tahun yang lalu, sehat walafiat, seorang atlet, ngobrol sama saya, waktu itu di sebuah kafe di Surabaya. Saya ajak ke gereja, ogah-ogahan, mau nggak mau. Dia disebut Kristen ya, Katolik ya, ya enggak orang Taiwan. Karena saya bisa ngomong bahasa Chinese, saya ngobrol Chinese sama dia. Dia mau ayolah ke gereja. Akhirnya dia setuju. Pada akhirnya yes mau main tenis segalanya sehat. Kolesterol nggak ada, cuma ada di laboratorium. Besok pagi nggak bangun. Istrinya nangis-nangis. Mungkin dokter yang lebih tahu, mungkin dia kena serangan jantung di tidurnya. Perginya cepet sih. Dia nggak menderita saya nggak tahu. Pokoknya dia sudah dibangunin sama istrinya, nggak bisa. Udah biru. Padahal dia janji ke gereja hari Minggu. Mati hari Sabtu. 55 healthy. You never know. Kita nggak pernah tahu, sungguhan. Nah sekarang saya mau tanya sama Anda. Kalau Anda mati hari ini, Anda kemana? Oh tunggu. Saya orang baik. Come on. Orang baik bisa masuk surga? Sebaik apa? Compare-nya sama siapa?
Keselamatan kita bergantung pada respon hati kita pada Kristus dan apa yang Dia perbuat. Siapa Kristus dan pengorbanannya. Karena itu jangan percaya kalau semua agama sama. Karena Kristus tidak ada di semua agama. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kristus hanya ada di dalam kekristenan. Loh, sekalipun Kristus ada di agama lain, pertanyaannya sebagai apa? Apakah Kristus sebagai nabi? Dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan. Atau Kristus bagi kepercayaan tertentu, misalnya saksi Yehova. Kristus itu ciptaan. Dia equal atau setara dengan malaikat. Kalau gitu juga bukan Kristus. Wong Kristus dengan jelas-jelas dan dengan sangat-sangat gamblang berkata, aku dan Bapa adalah setara. Wow. Misalnya saya, Philip Mantova. Kalau Anda percaya sama saya, ada seorang di sini ngaku, aku kenal tuh sama pendeta itu Philip Mantova. Iya, I believe him. Good. But I believe he's a woman. Then you're wrong everything about me. You're just wrong about it. I am a man. I couldn't be more straight. That's my wife. I have 3 children. You see? Kalau ada seorang di sini percaya saya, tapi menolak identitas saya, tidak percaya saya siapa, berarti Anda menolak saya. Jadi Kristus tidak ada di semua agama. Tidak ada. Dan sekalipun kalau ada, kita menolak dia mentah-mentah. Kalau kita berkata dia hanyalah nabi misalnya, atau kalau kita percaya dia adalah salah satu jalan. Kristus is one of them. Saya pernah lihat seorang yang menyembah segala sesuatu patung ciptaan manusia. Dan ada patung Kristus juga ada di sana. Dia salah satu daripada semua berhala-berhala. Berarti Anda menolak Kristus. Sekalipun menyembah. Seolah-olah menyembah dia. Paham ya? Karena Yesus dengan jelas berkata, I am the only way. Kalau kita mengaku percaya, tapi kita menolak perkataannya, kan sama dengan berkata, Jesus, you are a liar. I worship you, but I don't believe a thing you say about yourself. Aku percaya sih sama Tuhan, sama Tuhan. Aku percaya sama lu, gitulah ya. Tapi kamu bukan seperti yang kamu katakan. Nah, itunya aku tolak. I think you're wrong about yourself. Aku rasa Kristus, hey Kristus, kau salah tentang dirimu sendiri. Kamu berkata kamu jalan satu-satunya. Kalau menurut saya, menurut gua, kau salah satu jalan. Loh gini loh, katanya percaya kok bantah. You either accept Christ or you say that he is a liar. You cannot find yourself in between. Antara Anda percaya Kristus atau Anda berkata dengan mentah-mentah to his face, langsung ke wajahnya semprot dan berkata, you're the greatest liar. Kau pendusta. You're the greatest lunatic. Kau adalah orang yang tidak waras. You cannot worship Christ and reject his word. You cannot say you believe in him and then you reject him outrightly. You can't do that. Be serious about faith. Either you accept him, menerima dia, atau you reject him. There's no in between. Kristus tidak ada di semua agama. Kalau gitu yang Kristen gimana? Pasti selamat. Gini, brothers and sisters, ada Kristen KTP. Kemarin di Philadelphia terjadi lawatan Allah. Siapa yang datang kemarin? Puji Tuhan. Ternyata juga ada loh orang-orang Kristen bahkan pelayanan yang masih manifestasi kuasa gelap, terjadi kelepasan. Why? Karena hidup kita masih filthy. Masih kotor. Mungkin mulut kita mengaku kita adalah anak Tuhan. Kita berkata aku orang Kristen. Tetapi kita masih hidup di dalam dosa secara sengaja. Saya nggak berkata bahwa kita bisa hidup sinless tanpa dosa. Kita semua tidak lepas dari kesalahan. Tetapi masing-masing kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita bisa loh Kristen tetapi KTP-an. Nggak sungguhan. Bahkan pendeta pun
bisa gadungan, tapi kita jangan nilai orang, baik orang Kristen lain ataupun hamba-hamba Tuhan. Nilai dirimu sendiri. Ternyata status kita sebagai Kristen, kalau itu agama doang, tidak merupakan sebuah jaminan keselamatan. Bukan. Ya, karena itu seorang yang lahir baru nggak mungkin dia berkata, aku masuk agama lain. Yang penting Allah, nggak bisa. Tapi just because you go to church doesn't guarantee anything if you're not changed. If you never decided, kalau kita tidak pernah mengambil keputusan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kuncinya enggak yang tadi. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tu tak ingkar. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. And then there is a response from heaven. Really? The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Can you say you are a follower of Christ and yet you live in a casual sexual relationship with your girlfriend, with your boyfriend? You can't do that. Can you say you are an active follower of Christ and yet you steal money from your company? Well, sometimes you can be dishonest. Hello, is your mom here? Oh, mom is not there. Mom, no. Sometimes, oops, there are hiccups. But you don't make hiccuping your long-term career. When sin becomes your lifestyle, then there is something wrong about your Christian faith. It is not embedded in Christ. Gak apa-apa ya, bahasa Indonesia pasti semua ngerti lah. Living in New York gak bisa Inggris gimana? Saya di Indonesia aja bisa Inggris kok. You cannot do that, my friends. Bisakah kita berkata, aku mengikut Kristus, and yet our life is filthy with sin? Deliberately, unchanging, committed to your sin. Committed, not to say, let alone being proud of your sin. You're committed to your sin. And we see that a lot in North America, as well as in Asia, but in North America at least, people claim they are Christians, many of those. But they don't live as one. Mereka gak hidup sebagai orang Kristen. Aduh, gimana? Saya gak ngomong gini itu, kita maunya datang ke gereja yang tidak judge kita kan. Gak bisa. Gereja gitu gereja lembek. Ada orang berkata gereja adalah, church this is a church for sinners. Yes indeed, but for sinners to repent. Not for sinners to hide in our church with their sin. Orang berkata, oh gereja itu rumah sakit. Salah, gereja itu rumah sehat. Orang sakit datang tuh disehatkan. But should we love the sinners and hate the sins? Exactly. Tell the sinners that you hate that God hates their sins. Force them to change. What if they leave your church? Then fine by me. If they don't, and we harbor sinners committed to their sins, soon enough we will not be called God's church, but the devil's church, with Christianity as its packaging. No, we shall be his church. Saya bersyukur GMS ada di Amerika. Being one of those churches hopefully that will straighten Christianity in America. I don't think kita akan operate in the judgmental spirit. It's always in the love, in the spirit of love. But Christ's love is holy. Amin, Bapak Ibu. Gereja itu bukan rumah sakit, tapi rumah sehat. Ya, praise the Lord. Ada yang datang ke rumah sakit untuk supaya sakit?
Atau kita datang ke rumah sakit supaya kita sehat? Bukankah orang berdosa membutuhkan tabib, kata Tuhan. Aku bukan datang untuk memanggil orang baik, apalagi orang benar. Yesus berkata, aku datang untuk memanggil orang berdosa. Tapi pahami, kalimat Yesus belum selesai. Kepada pertobatan. We need to repent of our sin. We need to stop claiming ourselves Christians, and yet we live the opposite way. Ini yang menjadi permasalahan banyak orang yang menjadi batu sandungan. Dan ternyata di Alkitab dikatakan neraka adalah tempat orang-orang bukan hanya yang tidak kenal Tuhan, tapi yang pura-pura. You will be very surprised. We will be very surprised to know and find out someday that some people who claim themselves Christians don't make it ke atas sana. Karena Yesus berkata bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk mengenal aku. Jangan ada orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tapi engkau makan dan minum di kota kami, engkau mengajar di kota kami, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Bahkan orang-orang yang mengklaim dirinya hamba Tuhan pun, jika mereka adalah hamba uang atau hamba seksual, hamba seks, hamba skandal, predator, mungkin bisa pakai jubahnya, jubah clergy atau jubah pelayanan. Tuhan akan berkata, kau pembuat kejahatan, tapi aku bernubuat demi namamu. Kalau tepat itu kebetulan, kata Tuhan. Aku menyembuhkan orang demi namaku. Yang menyembuhkan itu namaku, bukan kamu. Orang itu beriman, mereka nggak tahu kamu seperti apa, tapi kamu sendiri akan kuadili. Yang sembuh orang itu sembuh. Kamu doa apakah dalam in the name of Benny or in the name of Peter, what's your name? In the name of Philip, kan enggak. Kalau kita doakan in the name of Jesus, it's my name that heals the sickness. Aku mengusir setan demi namaku. Setan enggak takut sama namamu. Setan itu takut sama namaku, kata Tuhan Yesus. Tapi kamu sendiri pembuat kejahatan, enyahlah, masuklah dalam api neraka. You'll be very surprised. Many Christians end up in hell. Nah, pertanyaannya, are there such Christians here in this house today? This is going to be scary. You know what? When judgment comes someday, the first one to be judged will be me in this room. Because I'm declaring this. I'm proclaiming this. Makanya Tuhan berkata, jangan banyak di antaramu mau jadi guru. Karena kamu akan dihakimi lebih berat. Di dalam ruangan ini kalau kita sekarang tiba-tiba mati, misalnya gempa bumi di Thailand kemarin, harus kita ngambruk nih kita sekarang. In Jesus name, jangan. Kalau di Surabaya ada yang suka gini, Irsan, jangan. Knock, jangan. Kalau sampai gitu misalnya, saya duluan dipanggil Tuhan. Philip, saya akan interogasi. But let me tell you, from my heart, saya ngomong apa adanya. Really, I mean whatever I say what I mean. Okay, I have nothing. I don't have to hide anything from you. I'll tell you as it is, I tell you as it is. Ya, saya paling suka kalau orang India yang ngomong I tell you as it is. I love it, you know. That's like emphasis. That's emphasis. Okay, I tell you as it is. Saya tidak I'm safe. Oh, I'm so safe. But let not my mouth claim it. Let someday di akhirat will see that it's proven. I'm so safe. Not because I've not committed any wrong atau mistake. Bukan. Tapi my heart follows God dengan a clean conscience. Dan pertanyaannya sekarang, are you? Are you? Kalau sekarang sana mati, sorry ya, apalagi yang lebih tua, saya nggak kurang ajar. Where do you end up? Please don't ask the people next to you. Ask yourself this question. Where will you end up? Cepat aja buka sama saya apa kata Alkitab tentang neraka. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya
Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kita baca bersama ayat 15, 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Mari kita lihat sekarang ayat 11, saya jelaskan. Lalu aku di sini Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes. Dia melihat semua penglihatan kitab Wahyu ini di Pulau Patmos di Yunani. Dan salah satu yang dia lihat dalam penglihatannya adalah sebuah tahta putih. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia dengan D huruf besar ini Yesus Kristus duduk di atasnya. Dari hadapannya, perhatikan, lenyaplah bumi dan langit. Ini berarti sudah kiamat. Ini berarti sudah akhir zaman. Ini berarti sudah kedatangan Tuhan. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi Yohanes melihat suatu tahta putih, katakan tahta putih. Cepat aja saya jelaskan. Tahta putih adalah sebuah tahta pengadilan, orang hidup dan mati semua akan dibangkitkan untuk diadili Tuhan di akhir zaman. Dan ini kejadiannya, tahta putih itu harus baru didirikan. Kalau saya bilang tahta putih, the great white judgment throne, itu tidak tentu bicara tentang warna putih, tapi is the holy judgment of God. Ya, putih di sini melambangkan the holy judgment. Bapak, Ibu, Saudara, ini kita tidak bisa avoid. Siapapun kita, sampai presiden, perdana menteri, semua tokoh agama juga tidak ada yang bisa avoid. Everyone who is alive, who had been alive, who had ever lived on earth, who will be born later on in history, we will all, every human being will face this judgment. Jadi inilah pesan Injil. This judgment is not avoidable. You will be summoned to it. Anda dan saya, setiap kita akan dipanggil ke situ. Dan jikalau Yesus belum datang kembali, kita akan dipanggilnya lewat kematian. Jadi kita harus tahu bahwa to live is once, and then judgment. Kita itu manusia, hidup itu hanya sekali. Ada orang hidupnya pendek, bayi udah mati. Ada orang yang hidupnya lama, ada yang setengah separuh baya, ada yang hidupnya sampai panjang umur 90 juga ada. 100 bahkan. Tapi hidup di dunia ini sementara, katakan sementara. Kekekalan itu selama-lamanya, katakan selama-lamanya. Makanya itu kita harus mengerti bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah keselamatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi hubungan itu harus real ya, asli, tidak superficial. Sebab saya harus memberitahu Anda apa adanya supaya saya nggak hutang darah. Saya sebagai pemberita Injil. Bahwa setiap Anda suatu hari, either you will be saved atau Anda akan binasa. Dan itu tidak berdasarkan semata-mata beragama. But your life, hidupmu yang akan dihakimi, akan diadili oleh Tuhan. Tahta putih yang besar ini terjadinya setelah bumi langit lenyap. Berarti bahasa dunia kiamat, tapi bahasa Kristiani kedatangan Tuhan kedua kali. We don't know when. So don't believe pengajaran-pengajaran sesat yang memprediksi Tuhan akan datang kembali nanti tahun 2028. Atau bulan apa, kapan, tandanya apa. Don't believe a thing. Don't believe a thing. Gak ada orang yang tahu, titik. Oke, sama dengan hari kematianmu, gak ada orang yang tahu. Jangan ikuti orang sakti. Pergi ke orang pintar, sebab orang yang pandai tidak akan pergi ke orang pintar. Nah ini kalau diterjemahkan bahasa Inggris mereka kurang bisa, nggak tahu gimana. Tapi you will have a creative idea lah, gimana how to translate it. Oke? Sebab sesakti-sakti apapun juga, semua guru sakti itu masuk kuburan tidak keluar lagi. Ada satu hal yang menguji kesaktian orang. Baik dia punya harta, punya koneksi, atau dia punya ilmu. Can anyone defeat death, their own death? No one can except one. Jesus Christ. He predicted his death. He said that I'm going to rise again on the third day. He did. Because death is underneath. He's the creator of life. Life and death are in his hands. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengerti satu hal. If you want to follow anyone that can lead you well into eternity, the only one candidate for it is one who came from eternity and return to it, is Jesus Christ.
You want to know why I follow Jesus? He's the most believable. He's the most believable. Tidak ada agama manapun tokohnya berkata, akulah jalan dan satu-satunya jalan kepada Bapa. Apakah hanya karena klaimnya? No. I believe him not because of other people saying stuff. I believe him because I experience him. Ya. Kalau Anda belum menaruh percaya pada Yesus Kristus, ya berarti belum selamat. Sekalipun lahir Kristen hanya karena mobil ada di garasi, bukan berarti semua di garasi adalah mobil. Karena ada banyak orang-orang Kristen yang sejati di dalam gereja. Tidak berarti semua orang ke gereja adalah Kristen sejati. Saya ingin Anda untuk evaluasi sebelum mati. Karena kalau saya tidak sampaikan ini sebagai pemberita firman, saya hutang darah sama Anda. Nanti suatu hari jangan sampai kalau ada di sini orang-orang yang masuk neraka, lalu berkata, aku belum diperingatkan. Ingat hari ini, remember the day today, I have warned you. If you would, I hope not. If you would finally end up in eternal damnation, please know someday that you had chosen today to go there consciously. Karena waktu kita benar-benar menolak peringatan Tuhan, kita tahu konsekuensinya dan kita memang siap. Neraka itu nyata. It's real. Saya nggak bisa jelaskan ya. Saya nggak bisa jelaskan. Sorga maupun neraka, who knows, you know. Siapa sih yang pernah kembali dari mati? Paling ada cerita-cerita orang yang pernah mati lalu habis itu mendapat penglihatan gimana lalu dia kembali, medical miracle. Tapi kita juga anggap, kita nggak pernah sungguh-sungguh serius mempertimbangkan kesaksian mereka. Karena kita itu hidup di dalam dunia penuh dengan hoax. Banyak hoax. Setan itu pintar. Dia bikin barang KW yang palsuan banyak sekali. Supaya nanti kalau ada barang asli, kita nggak minat. Dan dia itu pintar. Dia tahu bahwa rumah Tuhan, gerbang sorga di dunia yang terdekat, ini pun nggak bisa kita bawa gedungnya adalah gereja yang murni. Jadi dia bikin gereja banyak yang nggak keruan. Supaya orang itu trauma ke gereja. Kalau nggak ke gereja, mau kemana? Adakah rumah Tuhan yang lain selain gereja? Nggak ada. Nggak ada. Dia rusak juga orang mengaku pendeta, habis itu nggak benar kelakuannya. Supaya apa? Supaya kita jadi trauma sama orang Kristen, sama hamba-hamba Tuhan. Dan kita merasa, pendeta semua sama. Ini semua sama. You know why? He wants you confuse the devil. So that he could get your soul. He wants you to be alone on your own. So that, paling gampang kan kalau misalnya hyena itu memakan lembu atau kerbau Afrika, cari aja yang sendirian, yang kesasar. Apalagi yang terluka, yang sudah luka batin, yang sudah marah, yang kepahitan, itu paling gampang. Sikat, makan, lanjut. Singa seperti singa mengaum-ngaum. You know, you have to understand one thing then. God is real and God hasn't changed. Ada banyak uang palsu, bukan berarti tidak ada uang asli. But you have to determine your own heart. You gotta make a decision today. Ya. Dan lenyaplah bumi dan langit tahta putih. Kita lanjut ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ada kitab-kitab, lalu ada satu kitab. Kitab-kitab itu menulis semua perbuatan kita. Bukan berarti sungguhan Tuhan punya database itu buku, atau Tuhan punya komputer, bukan. Tapi ini menunjukkan kemahatauan Tuhan dan ketidakpernalupaannya beliau. Kitab-kitab itu adalah suatu simbol pada waktu Yohanes melihat semacam buku. I think di dalam akhirat, di dalam alam yang baka, apapun yang dilihat oleh Yohanes susah dijelaskan dan digambarkan, maka dia harus mencoba pakai sesuatu yang pendengar-pendengarnya atau pembaca tulisannya akan mengerti. Makanya dia sebut buku. Lebih tepatnya seperti gini loh, sesuatu yang seperti buku, something like a book. Because whatever you see in heaven, I believe, I've never seen it, but whatever you see in heaven and even in hell, things that you cannot, things that are indescribable in this life.
Jadi pahami bahasanya Wahyu. Dia berkata buku, tetapi buku ini menjelaskan bahwa Tuhan mencatat segala sesuatu yang Anda lakukan di hidup ini. Bukan berarti God is ready to judge you. I think He's loving you. Just because He's just. Kita tidak bisa menemukan keadilan di dunia ini. Bahkan di sistem peradilan pun ada banyak korupsi. Di mana-mana, di seluruh dunia, di seluruh negara. Keadilan sesungguhnya akan datang dari Tuhan. Orang jahat hidup enak lalu mati meninggal dunia dengan nyaman. No. The great white judgment throne awaits. You cannot get away. No one could. Not even preachers can. Not even your mom can. And you will stand alone. You and I, we will stand on our own. No one would help us. Husband and wife pun sampai kematian memisahkan. Berarti even di akhirat, your wife or your husband cannot speak on your behalf. You stand alone before your Creator. And thank God I have the Redeemer. Aku punya sang penebus. Semoga apa yang saya jelaskan membuat Anda tercelik. Bahwa Tuhan itu maha tahu. Tapi Tuhan itu bukan kepingin judge you. Dia sudah mati menunjukkan bahwa intentionnya itu mulia. Maksud hatinya itu selalu ingin menyelamatkan. I have not come to judge you, kata Yesus. I come to save you. But my word will judge you. Aku tidak datang untuk menghakimimu, tapi untuk menyelamatkanmu. I'm afraid I've been sent to New York to speak at our own church. Dan juga beyond people that come sekarang untuk mendengarkan ini. Meskipun saya tidak perlu crowd yang besar. Tidak perlu. Satu domba tersesat aja gua cari. Tak tinggalin yang 99. I'm afraid saya di hari ini digerakkan Tuhan untuk berkhotbah ini. Pasti ini bukan menghakimi. Lihat saya, pasti ada seseorang di sini kalau mati dia pasti masuk neraka. Pasti ada di ruangan ini. Kalau nggak gitu ngapain sia-sia Tuhan kirim seorang hamba Tuhan. I'm not a VIP, bukan orang penting, tapi saya nggak nganggur loh. Dikirim untuk sharekan tentang ini. Meskipun ini bukan ide saya. Waktu kita mau mengadakan KKR ini, dahulu kala namanya sangat primitif, a trip to hell. Nanti saya jelaskan kenapa katanya trip to hell. Itu jadi banyak mokri atau banyak dicemoohkan orang. Karena saya mengalami pengalaman 25 tahun lalu, roh saya melihat secara supernaturally sesuatu. Ya. Dan sebenarnya ide untuk mengadakan KKR ini bukan saya, datang dari gembala lokalmu. Salahkan dia. Togar Manurung. Dia bilang, kok Philip, adakan KKR, TTH, itulah. Tuhan, aduh orang ini. Ini ada KKR yang gua paling benci. Karena saya disuruh ngomong sesuatu yang gak enak. Populer gitu, ngomong tentang neraka. Lebih enak, 3 langkah untuk kaya. Diberkati, sembuh. Saya lebih suka. Bukan yang kaya itu, saya gak pernah khotbah gitu. Tapi yang baik-baik gitu loh, yang positif-positif. Suruh khotbah soal neraka, kamu. Wah ya, what got into you? Terus terang saya tadi itu 2 jam sebelum, kalau mungkin beberapa orang gak tahu notice gak, yang dekat sama saya, mungkin saya 2 jam terakhir sebelum saya kesini itu agak sedikit diam. Saya biasanya orangnya agak sedikit iseng, banyak dead joke-nya. Trust me, my jokes aren't that funny. So imagine my kids had to bear this growing up. The things I made them bear adalah I've been feeding dad jokes to my kids. Saya ini orang yang silly, aslinya. 2 jam terakhir ini I was rather quiet. And the stress has come back. Dulu saya pernah khotbah tentang ini, karena bagi saya ini bukan cuma apa kata Alkitab, saya mengalami suatu pengalaman secara individual personally. Tahun 2025 itu secara supernaturally God took my spirit to see part of that damnation. Di Taiwan itu saya pernah muntah di tengah-tengah khotbah. I don't like it, tapi saya berkata Tuhan, sebelum saya datang sini, if you really send me there, jika engkau indahkan ya Tuhan kemauan daripada Pastor Oge, dan make sure Tuhan yang datang, aku tidak minta jumlah banyak. Aku minta seseorang yang memang firmanin untuk dia. Dan kesaksian, kalau memang aku kuat sampaikan beberapa kesaksian itu, memang untuk orang itu.
Kristen atau bukan urusanku. Tuhan yang tentukan. Dia Kristen KTP-an atau dia memang non-Kristen. Tuhan akan bicara privately. Dan Tuhan, please let me go setelah itu bahwa darahku sudah tidak tertumpah. Darah orang itu kalau ada apa-apa tidak tertumpah atas kepala aku. I have already done my best to speak God's difficult message to that person. So I suspect dan dalam ruangan ini ada orang yang benar-benar, sorry bahasa kasar saya, Anda pasti akan masuk neraka. Kecuali Anda hari ini bertobat. Sorry ya, tak beritahu. Pasti ada di ruangan ini seseorang kalau mati detik ini, you will go to hell. Therefore God had sent me seperti seorang prophet to warn you. Turn around! Turn around to the opposite. Repent. Repent itu, tobat itu bukan berarti jadi sempurna atau nggak berdosa lagi. Tobat itu gini loh. Misalnya saya ke sana menuju neraka, sana surga. Tobat, kata repent dalam bahasa Yunani itu artinya turn around the other way, the opposite way. Itu tobat. Tobat itu bukan berarti sempurna. Saya udah jalan dekat ke neraka, karena kalau dosamu matang, dia mengalahirkan maut. Itu bukan mati doang. Mati itu fisik. Maut itu the state of your spirit. Misalnya saya sudah hampir nyemplung nih, lalu berkata tobat, repentance means to turn around and start running the opposite way. To the Lord that saved. That saves you. Saya curiga di sini ada orang yang benar-benar you pasti akan masuk neraka. Makanya Tuhan utus saya untuk ngomong pesan ini. I don't need a crowd of 10,000 or 100,000 people. I'll speak to one person. Isn't my name Philip? Read in the Bible. There's another man called Philip, whom God had taken away from a citywide crusade to just find one lost soul from Africa, an Ethiopian eunuch. I'm a different Philip of the same mission. I'm talking to one here, that you are bound for hell. And I don't think any American preacher now is going to tell you. But I'm going to tell you. I'll tell you. The stress has just come back a bit on me. Karena ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Ini bukan zombie. Ini orang mati beneran, sudah dead. Tapi dia bisa berdiri, berarti kita nggak bisa mati. Bapak Ibu, manusia itu hidup selamanya, cuman meninggal dunia. We cannot die, we only pass away. But animals die. Dogs, however we love them, they die. Has someone told you lately that dogs go to heaven? They lied. Dogs just die. But men and women, they don't. The moment you close your eyes here, you're going to open it somewhere. Somewhere. Over the rainbow maybe. But somewhere or somewhere, you definitely will end up in one of those places. Tapi semua tergantung dengan kitab-kitab tadi. Ada satu kitab kehidupan. There's this one other book, the book of forgiveness. The book of redemption atau buku penebusan. Itu adalah nama-nama yang tertulis di kitab kehidupan. The book of life, kehidupan Allah. Coba kita lihat ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Maut dan kerajaan maut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, disinilah saling melengkapi. Bahasa Indonesia juga bagus. In English version, it reads like this. And death and the Hades, or death, and the kingdom of death. Death and Hades. Hades is the kingdom of death. Does death have a kingdom? Indeed, it does. Death is our experience. We die.
But there's a kingdom awaits, either the kingdom of God isn't called the kingdom of death, but the kingdom of life. Kingdom of death here is for those who perish. That's where they're kept before the white throne judgment. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Jadi even in death you cannot run away from God. You're gonna face Him. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya death and the kingdom of death. Dalam bahasa Indonesianya death di sini ada dua macam. Mati, satu lagi maut. Mati ini bukan maut, tidak tentu maut. Orang yang mati nggak tentu maut. Sebab semua orang Kristen atau bukan, lahir baru atau tidak, selamat atau binasa, semua kita pasti mati kalau Yesus belum datang kembali di zaman kita. Kita pasti mati. Tapi mati, orang mati tidak tentu maut. Di antara orang-orang mati itu ada yang diselamatkan Tuhan, ada yang maut. Ada yang alami maut. Death di sini bukan the experience, a normal experience atau the natural experience of man at the end of life. No, death yang dimaksudkan sini adalah maut, artinya judgment after that person breathed his last. Maut dan kerajaan maut. Nah ini yang saya lihat, kerajaan maut ini yang saya lihat 25 tahun yang lalu. Saya lihat sedikit adegan yang itu, nanti saya jelaskan. Ini bukan mimpi, saya mengalami sebuah supernatural encounter dan karena itu saya diridicule, saya ditertawakan orang, saya disebut nabi palsu, saya disebut sesat, saya disebut jalan-jalan ke neraka, gak bawa oleh-oleh tah, wah orang itu bisa jahat. The world may laugh as they wish, but through my testimony, probably today, I don't boast, saya yakin lebih dari 500,000 orang ada kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan. They may laugh, but I work hard at preaching the gospel. Even though sometimes at my expense. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati. Kerajaan maut itu apa sih? Tempat gini, tempat ketika orang Kristen KTP dan orang-orang yang belum terima Yesus dan dibaptis. Baptisan tidak menyelamatkan by the way, tapi kalau Anda memang terima Yesus, Anda tidak akan anti baptis. Anda mau cepat. Sebab orang yang di penyamun yang di samping Yesus itu kan bertobat. Hari itu kan langsung ke Firdaus. Dia nggak sempat dibaptis karena dia nggak bisa. Permisi ya, copot paku dulu, lalu turun, lalu dibaptis, lalu naik lagi, kan nggak bisa. Oke? Izinkan saya berkata bahwa kalau hari ini Anda tunda-tunda untuk jadi orang Kristen yang lahir baru, bukan terima agama ya, bukan memeluk agama, memeluk Kristus, Anda tunda-tunda. See, I hope you don't die tonight. Because if you did, you will not make it. I assure you, bet on it, you will not make it. Karena Alkitab berkata, jalan ke surga itu narrow. Kalau Anda sudah pernah ke gereja, lama-lama kebal, datang udah biasa dengar khotbah segalanya. But you never have turned Christian. I'm not saying this, I'm not implying being religiously Christian, tapi being true Christian in your life. Then I'll tell you, your chance is even smaller. Because you've grown sudah biasa ke gereja, dengar firman, pulang. Tidak pernah rasa seperti, there's no emergency, you see. No emergency. Tidak ada darurat. Nggak apa-apa, mati. Bye-bye. Tuhan tidak bisa mengatakan, kilaf Tuhan. Kembali. Kembalikan aku ke hidup lagi. Kembalikan. I will make that decision. Tuhan berkata, tidak bisa. You make the decision in your life. Not in your death. Unless you can manage your death. Mungkin aja nanti kalau saya umur 80 misalnya, sekarang masih umur 45. Dan even kalau Anda dapat your wish, Anda bisa hidup sampai umur 80, 79,999. What is the chance then umur 80 Anda akan terima Tuhan? Apakah hidupmu akan semakin mendukungmu terima Tuhan? Apakah waktu itu nanti pencobaannya berkurang? Apakah nanti itu semuanya Anda lebih bertekad? Kalau 45 enggak tekad, 80 enggak tekad, percaya. Nanti sudah encok-encoknya lebih kerasa, nanti dulu terima Tuhan, aku tak ke dokter dulu. So what is the likelihood? Kalau Anda tidak terima Tuhan sekarang at 45, Anda umur nanti
pekcap apa itu? Hokiannya 80, Anda akan terima Yesus. Friend, fat chance. Fat chance. Karena hidup di nanti umur 80 nggak lebih mudah untuk terima Tuhan seperti hari ini. Today is easier. Kalau sekarang nggak tekad, tunggu nanti. Apa kira-kira membuatmu tekad nanti umur 80? Kalau make it to 80. Kalau tiba-tiba 80 hours later God calls you back. Not 80 years, 80 hours later. What will become of you? Kalau ada di sini orang-orang yang tidak pernah memeluk Kristus, setelah ke gereja berkali-kali, ketemu hamba-hamba Tuhan, ketemu penginjil-penginjil, ketemu, my goodness, you have met some of God's generals. And that doesn't move you. Maybe you think you live forever in life. Maybe you think that you are untouchable. Itu sampai di itu. Dengarkan khotbah anak itu. Dia bilang, ya, maybe you think that. Mungkin Anda mengira Anda berkecualian. Saya itu takut loh. Saya takut suatu hari kalau ketemu Tuhan kata, kenapa kamu tidak peringatkan orang itu? Kenapa kamu cuman hahihi, nice thank you sama orang itu? Kenapa kamu tidak pernah ngomong? Aduh Tuhan, sorry Tuhan. Bukankah ada tertulis itu di Yeskiel pasal 1? Kalau aku menyuruh kamu memperingatkan seorang, orang itu sedang menuju hukuman. Ada apa-apa terjadi orang itu, darahnya tertumpah atas kamu. Saya paling takut loh. Suatu hari Tuhan akan meminta pertanggungjawaban darah Habil pada Kain. Kalau kitanya ngawur. Saya pasti akan ditanya, why? Ya kan, orang itu kan cuma teman baik. Casual friend ini bukan church friend. But why you play church? Isn't church God sent? Ya tapi kan cuma... Dia kan gini kan. No. If you're here in this room, then I've warned you. If you're not a Christian yet, you never feel like you need to be. I hope you don't die tonight. Or this week, or next week, or next year, or whatever. But if you're a Christian, tapi KTP-an, lebih susah sana berubah. Kenapa? Kita udah biasa munafikan. Udah biasa, udah profesional. Gue udah pro nih. Hey, gue udah pro bro. Apa kira-kira nanti nudge-nya? Apa kira-kira nanti push-nya? Apa kira-kira nanti yang akan jorokkan Anda? Atau kalau bahasa Surabaya, jongkrakkan. Membuat Anda berkata, I want to turn a new leaf. Aku mau berubah sekarang. What will be the chance? That you get away all the time behind your Christian mask. Kira-kira apa? Sekarang ngerti nggak kenapa? Narrow is the way to heaven. Now you understand because it's difficult. Difficult enough for Christians who really want to love Jesus. The world makes it so difficult for us, and it's more difficult for those who for pretentious Christian. Karena they will never be pushed. They will never push themselves. I'm fine like this. And it's very difficult for the non-Christians who know that they should embrace the gospel, but wait until life becomes easier. You want to know why it's narrow? Because we will never change until we suddenly breathe no more. Okay, I will change. 5 seconds later, we will tell God, I will change. Give me just one last chance. Send me back. I will change. No more. You see, berapa banyak orang nanti akan perish someday. In that case, your blood is not on my head. Aduh, makanya tuh Pastor Togar, saya datang cuma 2 tahun sekali. Mestinya kalau saya datang gini kan ngomong yang baik-baik, hey apa kabar, gini kan enak gitu loh ya kan, wah gini bisa sesuatu yang you go home pleasant memory. Oh that sermon man was benar-benar ngelus-ngelus aku. Itu sermon tadi khotbah itu bisa membuat aku rasa feel good. I don't need to change, but I feel good. I feel even good in my sin.
You see, gini kan kiranya seperti saya ngamuk-ngamukin Anda. Kesannya kayak saya itu jahat, itu marah-marahin Anda, judging. You go to hell, you go to hell, you go to hell. But I don't care, it's gonna be worth it. Thank you, Pastor Togar Manurung. Kalau ada satu aja selamat malam ini, I think this is a great success. Let's just say the 99 of you misunderstand me, it's okay. If I can get that one lost sheep, fine by me. I think it's worth it. But I'm not angry at you. I love you. Don't you believe me? I really do. If I don't love you, I'm not here. Jauh-jauh jet lag lagi. Kangen sambal. I really love you. And for me to preach this message is very hard. It's really hard. It's really hard. Oh, kacamata lu, Pastor. Lanjut. Lalu maut dan kerajaan maut itu 14 dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, ini yang lautan api ini nggak ada. Sekarang lautan api itu masih nggak ada jiwa. Setan belum masuk sana. Jadi jangan percaya, oh kok setan itu belum dilempar ke lautan api. Baca, lautan api itu nanti di kitab Wahyu, yang masuk dulu itu antikristus nanti dan nabi palsu. Bahkan yang masuk dulu bukan Lucifer. Nanti setelah itu dalam nubuatan Alkitab, Anda tidak perlu jago Alkitab untuk tahu gini lah. Ini semuanya lebih bukan 101-nya, ini sudah 102-nya. Yang 101 dulu aja keselamatan. Nanti itu setelah itu nanti setan pun, naga tua itu akan dilempar ke sana. Memang betul di neraka yang final, setan tidak menyiksa siapa-siapa. So dia juga akan disiksa, malah terlebih lagi. Itu namanya lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, ayat 15 tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, perhatikan ini untuk dirimu, namamu tertulis nggak di kitab kehidupan? Kalau Anda tanya saya, bukan karena saya I've been a good boy, dear Santa Claus, bukan. You know. Saya malah merasa terus terang, saya ini orangnya lebih berdosa dari Anda. Bukan berarti sekarang saya masih hidup dalam dosa. Itu pendeta itu ada dosa apa? Enggak. Saya enggak ada dosa yang saya sadari. Saya enggak hidup dalam skandal. Ya, saya enggak hidup di dalam skandal baik itu keuangan, seksual, enggak. Nah, tapi bukan, it doesn't make me better than you are. Tapi kalau mau lihat dari kehidupan saya, hidup saya dulu, dosa saya merasa lebih berdosa dari Anda. Makanya saya sekarang itu sampaikan firman ini sebenarnya dengan belas kasihan. Tapi saya tidak takut untuk menyampaikan apa adanya. Dan setiap orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, kalau Anda tanya sama saya bukan berarti karena I've been a good boy, bukan. Tapi I know my name is written already in that book of life. If you ask me today, this is my answer. I'm saying this not because I'm preaching. I'm saying this because this is what I'm saying in my heart. Kalau saya mati sekarang, saya siap ketemu Tuhan. Saya itu enggak near death, enggak banyak. Pada waktu khotbah near death pernah, saya berkhotbah di tempat yang bahaya. Khotbah di bawah senapan juga sudah sniper di sini, lasernya juga pernah. Tapi saya enggak takut, saya merasa justru saya merasa bangga bisa mengalami dihina karena nama Yesus. Khotbah dengan orang angkat-angkat senjata tembak begini di daerah yang free hukumnya pernah. Saya nggak takut, tapi saya pernah juga bukan near death experience. Setelah saya operasi kanker saya diambil, itu waktu saya habis dibius total, saya melek. You have no idea, waktu saya masuk ke dalam ruangan itu saya nggak takut. Waktu saya keluar juga saya rasa seperti peaceful. You see there is peace in Christ. Kalau Anda sudah safe, ada satu peace dengan Tuhan, damai dengan Tuhan. Itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Beautiful. You are really not afraid of death. You only probably are afraid of the process of death, but not the death itself.
Mungkin yang kita bisa khawatirkan adalah what if I die? Orang yang saya tinggalkan segalanya karena itu adalah karena beban, karena hatinya itu rasa responsibility tertentu. Tapi death itself is never something you fear. Sungguhan loh. Saya nggak ngalami cuma ngalami perkara kecil. Saya sebut perkara kecil, sungguhan I mean it. Ya, the cancer was taken from me. It was God's grace. Tapi itu perkara tidak. Yang membuat saya benar-benar belajar sesuatu bahwa damai yang Tuhan beri itu nyata adalah I wasn't afraid pada waktu dokter berkata, you got cancer. Saya tidak takut, sungguhan saya rasa damai seperti nomor saya itu dipanggil sama Tuhan. Hal pertama yang saya pikirkan itu selfish sekali. Yang saya pikirkan pertama-tama itu sangat-sangat egois. Tapi hanya split second aja, cuma berapa detik. Saya tiba-tiba berkata, yes, akhirnya aku akan ketemu dengan dia yang selama ini ku kasih, tidak pernah aku lihat wajahnya. Tiba-tiba saya egois, aku ini seorang papa, aku ini seorang suami, aku ini seorang gembala. Oh no. Tapi saya tidak stres karena death-nya. Saya stres memikirkan afterwards buat orang lainnya. Dan waktu saya masuk meja operasi itu, keluar lagi itu pada waktu saya sudah anestesinya itu mulai surut. Saya mulai sadar itu, kalimat pertama yang muncul dari mulut saya adalah, I love you Jesus. I cannot tell you the peace you could have if you have Jesus in your heart and you're baptized and you follow Him wholeheartedly. The peace, my friend. Saya pernah lihat seorang, gak usah sebutlah profesinya, tapi dia seorang pelayan Tuhan. Matinya itu ketakutan. Karena dia tuduhan, karena dia hidupnya gak keruan, itu KTP-an. You know when you follow Christ, you're not afraid. You know that life and death are in His hands. Anda punya peace damai. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Kalau yang terjemahkan aja kalimatnya, jangan ikut nyanyi. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. I felt very peaceful after that cancer surgery. Just last year. I said, Lord, you know me. I'm never separated from your love. I said, Lord, thank you for everything, every stage in my life. Because I have peace like a river. Mungkin kalau saya ngomong begini sesuatu yang mungkin saya sendiri tidak pernah mengalami sesuatu yang sifatnya, many times over in my life, peace is proven in my heart. That peace. If you never had that peace, I think you should. Today's the time. Saya udah mau selesai. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. My name is written there. How about your name? Keluarkan aja semua PowerPoint-nya, lalu saya terakhir memberi kesaksian singkat. Apa yang saya lihat. Keluarin semuanya, 5. Ini sebagai summary. This is the summary of what my sharing of the scripture. Apa kata Alkitab tentang neraka? What the Bible says about hell. 1, manusia tidak bisa mati tapi meninggal dunia. Man can only die. Can only pass away, not die. We just die physically. Oke? 2, setiap orang kan diadili tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, semua kan berdiri. Dihakimi di hadapan tahta putih. 3, neraka itu nyata dalam kerajaan maut sekarang. Jadi tempat di mana kita itu, kalau Anda tahu, ada seseorang misalnya mati, dia di mana? Ayo sekarang gini aja ya. Meskipun kita nggak tahu jam terakhirnya dia atau detik terakhirnya, kita nggak tahu. Tapi kita hanya tahu lewat history atau documentary. Misalnya Hitler meninggal tahun 1940 berapa? Ya, sekitar puluhan tahun yang lalu. Di mana dia? Kita nggak tahu. We're not playing God, only God knows, okay? Tapi we only know His standard. Misalnya Hitler, kita semua tahu dari dokumentari bahwa dia bunuh diri, dia bunuh mistressnya dulu. Right? Apalagi matinya kayak Yudas, gantung diri, dia tembak. Okay, let's say, where is Hitler today? According to the Bible, Hitler is in Hades, di dalam kerajaan maut.
Kerajaan maut itu siapa yang huni? Semua roh-roh terhilang ini. Di bawah kuasa siapa? Ya Raja Maut lah. Yesus Raja Maut? Bukan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja besi, raja kayu, raja negara mana, ratu. Semua Yesus raja di atas semua raja itu. Termasuk raja kejahatan. Ada loh kartel namanya raja narkoba. Yesus raja di atasnya. Yesus kasih mereka kesempatan tobat. Orang harus injili mereka. Tapi kalau mereka tidak bertobat, tangan Tuhan yang memanggil angkana atau nomor mereka. Raja maut siapa? Bukan Yesus. He's the king of life. He's the king of light. He's not the king of darkness. You know who the king of darkness is? Is Satan. Di dalam kerajaan maut itu, saya percaya setan masih berkeliaran. Makanya ada ayatnya, kalau ada gereja yang benar, gereja yang murni dan memberitakan Injil, sempurna nggak ada, gereja itu disempurnakan, maka the gates of Hades shall not prevail against it, atau gerbang neraka itu kerajaan maut, atau gerbang maut tidak bisa menguasainya. Paham ya? Kira-kira setan itu kalau tidak keliaran di dunia, jumlahnya berapa setan? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu berapa itu sepertiga malaikat. Tapi kalau Anda mau lihat Amerika, Afrika, Asia, semuanya, lihat kejahatan di mana, menurut saya setan itu banyak. Bahkan bisa berjubel-jubel, di setiap rumah kosong mesti ada hantunya, itu kenapa? Saking banyaknya mungkin mereka berkata, minggir-minggirin teritoriku. Bisa nggak? Mungkin nggak setan sebanyak manusia atau lebih banyak? Who knows? Only God knows. Don't speculate. Alright. Setan ini semuanya jubel-jubel di dunia. Kira-kira mereka itu di mana ya tempat nongkrongnya? Lautan api? No. Lautan api, setan tidak bisa menyiksa. Di lautan api semua tersiksa. Tesalonika berkata, di hadapan anak Allah, belerang itu menyala selama-lamanya, kertakan gigi, ulatnya tidak mati. Oke, tapi setan sekarang nongkrongnya di mana ya kira-kira? Kalau orang-orang yang tidak dalam hatinya tidak ada Tuhan itu yang mencari, mau mengisi sesuatu, ya mereka bisa aja tempat-tempat yang gelap-gelap di dunia ini. Setan pasti ada tempat gelapnya lah. Itulah kerajaan maut. So don't be so surprised. The moment someone dies out of Christ, the devil owns his spirit totally. Because the devil they have served in their life. He owns them. Ya, itu yang saya lihat 25 tahun yang lalu. Di kerajaan maut. Hitler di mana? Di kerajaan maut. Hitler kapan nanti akan dimasukkan ke lautan api? Ada satu waktu, tidak ada satu orang pun. Sekarang sudah masuk lautan api. Nanti kalau Yesus datang kembali, rapture sudah terjadi, maka semua orang mati, misalnya saya sebut satu tadi Hitler, dibangkitkan. Waktu dibangkitkan itu dia pasti rasa aku akhirnya bisa bebas dari semua setan ini. Hanya untuk mendengar kata Yesus, sekarang kamu lepas dari mulut buaya, kamu akan masuk ke lubang beruang. Nyala masuk ke lautan api. Semua orang akan dibangkitkan. Dan maut dan kerajaan maut dilempar ke lautan api. Setan-setannya. So you know now where the people you knew before and they had lived against Christ. Kalau mereka sekarang no more atau meninggal dunia, you know where they are dari Alkitab. Mereka ada di Hades atau di kerajaan maut. 25 tahun yang lalu, singkat aja 1 Januari, saya tidur setelah Old and New. Setelah berdoa dengan keluarga, setelah ke gereja. Saya tiba-tiba dibangunkan, saya terkejut. Saya nggak pernah ngalami kayak gitu, saya itu nggak cari-cari yang gituan. Singkat cerita, saya melihat badan saya sendiri, dan saya lihat istri saya. Saya lihat badanku sendiri. Kayak seperti orang astral body keluar gitu loh. Tapi saya real, saya rasakan loh. Very real. Ada suara berkata kepada saya, walk. Saya mendengar di belakang saya tidak bisa noleh. Jalan. Aku mau menunjukkan suatu tempat pada kamu. Itu pengalaman supranatural. Akhirnya saya dibawa jalan cukup lama. Dan tempat itu tidak ada udara. Tapi karena saya tidak berada dalam fisik saya paru-parunya ada di ranjang. Masih bernafas oksigen dunia. Tetapi roh saya itu seperti ada sesuatu yang mengikat jadi saya nggak lepas. Saya dibawa pergi suatu tempat yang jauh. Singkat cerita saya melihat sebuah gerbang, di atasnya itu ada seperti tulisan tapi ngawang-ngawang gitu. Saya tidak bisa ngerti itu tulisan seperti tulisan malaikat, tapi waktu saya tanya itu apa, saya diberi pengertian, lembah penyiksaan. Saya buka pintunya, kegelapan di situ itu bukan gelap yang gelap, seperti ini gelap ya, cuma takut gelap, lalu nyalain lampu, lalu gelapnya hilang. Bukan, gelapan di sana itu kegelapan yang hidup. Jadi sekalipun ada lampunya, gelap itu gerak.
Dan waktu dibuka itu baunya itu bau daging busuk. Dan saya dengar suara segala macam bahasa itu menghujat. Mereka tidak bisa sebut Yesus di mulutnya, mereka hanya menghujat. Yang mereka hujat adalah Tuhan, mereka tidak bisa sebut Yesus. Karena nama Yesus sudah cerai dari mulut mereka. Kalau mereka sebut Yesus, mereka selamat. Nggak bisa. Lalu saya lihat, singkat cerita, saya dilihat beberapa adegan, berada di pinggir, berarti orang-orang yang baru mati. Jubel-jubel, banyak orang, belum ada api, tapi saya lihat ujungnya itu ada asap membumbung tinggi. Seperti ada orang di belakang saya memberitahu sama saya, di ujung itu lautan api, tapi itu jauh sekali. Dan orang itu berjubel-jubel semuanya dari sana. Tahu nggak waktu berjubel-jubel di sana, itu berarti yang paling sini, itu yang paling baru mati. Yang paling sono, itu adalah orang yang sudah lama mati. Tapi saya melihat di daerah dekat kurang lebih seperti saya dengan pilar itu. Saya melihat seorang wanita yang disiksa. Dan Roh Kudus beritahu pada saya bahwa wanita itu dosa utamanya di hidup ini adalah dusta. Yang dimaksud dosa di sini adalah sexual sin. Orang ini hidup free sex. Ini adalah penangkapan saya. Saya rasa in my spirit, orang itu free sex atau dia selingkuh, something like that. Dan saya melihat dia disiksa dengan begitu banyak roh jahat yang menyorongkan sesuatu ke wajahnya. Saya lihat remang-remang. Lampu yang saya dapat adalah cahaya yang dari belakang saya. Jadi semua spirit di situ, saya tidak bisa lihat klibat-klibat itu. Saya tidak bisa lihat itu seperti itu spirit itu tidak seperti manusia jalannya itu teratur itu. Dan mereka itu ada yang besar, ada yang kecil itu sekelilingnya itu najis semuanya. Dan saya melihat klibat-klibat begitu. Semua spirit itu bukan yang seperti di horror movie tertawa-tertawa. No, they are real, intelligent beings. Orang benar-benar pintar. Tapi mereka semua itu senang bahwa wanita itu sudah jatuh dalam kuasanya. Dan saya rasa itu spirit-spirit seseorang di belakang saya, yang saya sangat pahami suaranya. Saya domba, kenal suara gembala saya. Saya berkata bahwa ini adalah spirit yang melayani dia. Sekarang dia harus melayani mereka. Menyorongkan sesuatu di wajahnya, saya tidak bisa jelaskan trauma melihat itu, hancur lebur, lidah dan wajahnya jadi bulan-bulanan. Tapi dalam hati saya merasa ini mungkin hanyalah sebuah fantasi atau sebuah gentayangan. No. Tuhan memberitahu pada saya, ingatkan. Tiba-tiba waktu saya melihat gitu itu ya, scriptures after scriptures itu jadi come alive. Salah satunya itu di Matius yang Yesus katakan, jikalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah. Lebih baik kau satu mata one eye check masuk surga. Kalau tanganmu penggalah, lebih baik daripada dua tangan dilempar ke neraka. Jadi di dalam neraka, atau sebelum neraka final lautan api, semua orang di sana itu pakai tubuh binasa. Jadi panca inderanya ada lebih tajam dari di dunia. Sedangkan di surga nanti kita punya tubuh kemuliaan, sama tajamnya. Jangan kau kira kita Kasper atau kita melayang-layang. Atau kalau mati itu vanish, hilang. Enggak. Kita tetap dalam tubuh kita. Manusia tidak bisa mati, cuma meninggal dunia. Dan saya melihat di situ waktu disorongkan itu dan mereka tertawa. Dan setelah itu anehnya, dia tidak bisa mati. Dia minta mati, tidak bisa mati. Itu perempuan, just kill me, tidak bisa. Dia hidup merasakan itu, lalu setelah itu kembali formnya. Tubuh itu tidak bisa punah. Tubuh itu Tuhan cipta memang untuk binasa. Tubuh kebinasaannya. Dan dia kembali lagi dan diulang berkali-kali. Saya nangis dan teriak, tapi roh-roh jahat itu tidak bisa lihat saya. Saya yang bisa lihat mereka. Terang di belakang itu yang menyinari sehingga saya bisa melihat adegan. Saya berkata, stop that! No one can hear me. Thank God they couldn't hear me. If they heard me, I'd be scared for my life. Tapi I wasn't scared because he was with me. Waktu saya melihat itu, you can believe it or not. Ya, saya sudah kenyang ditertawakan, disebut-sebut orang. Biasa. Wah, lu ngada-ngada. Silakan, whatever. You may say whatever you need to say about this. I do not care at all. Saya melihat itu di ujung. Saya teriak-teriak, stop it already. Saya nangis, tapi saya tidak bisa noleh. Ini tidak bisa noleh. Saya cuma bisa dengar, saya tidak bisa lihat orangnya. Saya bilang, Lord, will you stop that? Keluar ayat yang tadi saya khotbahkan. For a man to live only once and then judgment. Pertama saya jawab, masih ada jawaban. Berapa kali setelah adegan lain saya minta lagi. Tidak ada jawaban, saya cuma mendengar seseorang sesekukan menangis di belakang saya. Dan itu dekat sekali, saya bisa rasakan nafasnya. Tapi dia wangi sekali. Itu pengalaman bagi saya. Singkat cerita, udah itu aja satu yang saya ceritakan. Saya bangun dari itu, saya kembali ke tubuh saya. Saya lihat istri saya. Dan dia tidak mau ganggu tidurnya, saya bangun. Keringat, dense in sweat, in cold sweat.
Saya berkata, woe unto me if I don't preach the gospel. Celaka aku kalau aku tidak beritakan Injil. Please, if you need to repent, please repent. I'm not saying this as a saint. I'm saying this as a fellow sinner who has been saved. Saya bicara kepada Anda sebagai sesama orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. I'm done. My preaching is over. Ya, sudah selesai. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang angkatlah tangan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau damai sejahteranya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau kasih karunia-Nya. Diberkatilah engkau terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus dan penyertaan yang penuh dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin.